Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artias, NIM 21020145 dari Prodi Keperawatan dengan mata kuliah Ilmu Biomedik. Saya akan menjelaskan tentang MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging, dengan dosen pengampu Delovita Ginting, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi MRI atau pencitraan resonansi magnetik adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh. Gambar dari hasil MRI dapat membantu dokter mendiagnosis berbagai masalah seputar kesehatan. Pada tes MRI, bagian tubuh yang akan dipindai ditempatkan pada sebuah mesin yang memiliki kekuatan magnet yang sangat kuat. Gambar-gambar yang dihasilkan dari MRI adalah foto digital yang dapat disimpan di komputer dan dicetak untuk dipelajari lebih lanjut. Gambar dari hasil pemeriksaan MRI juga cenderung lebih detail jika dibandingkan dengan CT scan. Pemeriksaan MRI menggunakan magnet, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar penampang organ dalam dan struktur di tubuh secara detail. Mesin pemindai MRI umumnya berbentuk tabung besar dengan meja di tengahnya untuk dimasuki pasien dengan cara berbaring. MRI berbeda dengan CT scan dan sinar X karena tidak menggunakan radiasi yang bisa berbahaya bagi pasien. Dalam dunia medis, perkembangan teknologi MRI merupakan hal yang sangat penting. Dokter, ilmuwan, dan peneliti kini dapat memeriksa bagian dalam tubuh manusia dengan sangat detail tanpa perlu memerlukan pembedahan. Pemeriksaan MRI antara lain berfungsi untuk memeriksa satu anomali otak dan sumsum tulang belakang, tumor, kista, dan anomali lain di berbagai bagian tubuh. Resiko kanker payudara pada wanita, cedera atau kelainan pada persendian seperti punggung dan lutut, jenis masalah jantung tertentu, penyakit hati, dan organ perut lainnya. Resiko penyakit pada bagian punggul wanita, kondisi rahim wanita yang mengalami gangguan kehamilan. Terdapat satu jenis pemeriksaan MRI yang bisa digunakan untuk mengamati struktur otak dan menentukan bagian otak mana yang bermasalah, yakni MRI fungsional atau fMRI. Pemeriksaan MRI ini digunakan untuk mengetahui kinerja otak dan menilai status neurologis serta resiko bedah saraf. Cara kerja MRI: pertama, putaran nukleus atom molekul otot diselarikan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Yang kedua, kemudian denyutan atau frekuensi radio dikenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagian nukleu hidrogen bertukar arah. 3. Selepas itu frekuensi radio akan dimatikan menyebabkan nuklea berganti pada konfigurasi awal. Ketika ini terjadi, tenaga frekuensi radio dibebaskan yang dapat ditemukan oleh gegelung yang mengelilingi pasien. Sinyal ini dicatat dan data yang dihasilkan diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar otot. Dengan ini, ciri-ciri anatomi yang jelas dapat dihasilkan. Pada pengobatan, MRI digunakan untuk membedakan otot patologi seperti tumor otak dibandingkan otot normal. Teknik ini bergantung pada ciri tenang nuklea hidrogen yang dirangsang menggunakan magnet dalam air. Bahan contoh ditunjukkan seketika pada tenaga radiofrekuensi yang dengan kehadiran medan magnet membuat nuklea dalam keadaan
bertenaga tinggi. Ketika molekul kembali menurun kepada normal, tenaga akan dibebaskan sekitarnya melalui proses yang dikenal sebagai relaksasi. Molekul bebas menurun pada ambang normal, tenaga lebih pantas. Perbedaan antara kadar tenaga merupakan asas gambar MRI. Sebagai contoh, molekul air dalam darah bebas untuk tenang lebih pantas. Dengan itu, tenang pada kadar berbeda berbanding molekul air dalam otot lainnya. Cara memelihara alat MRI. Prinsip merawat alat-alat keperawatan melaksanakan pemeliharaan alat-alat kesehatan dengan cara membersihkan dan menyimpan tujuan sebagai acuan untuk pemeliharaan alat medis atau prinsip bersih dan bukan steril prosedur yang memelihara pada peralatan dari logam membersihkan dan disinfektan. Jika diperlukan peralatan alat kotor, larutan disinfektan, gelas pengukur bak, dan ember air mengalir. Lalu prosedurnya memakai sarung tangan, membersihkan alat dari kotoran yang melekat di bawah air mengalir, lalu dikeringkan atau setelah kering dimasukkan ke sterilisator yang penyimpan alat logam, peralatan alat-alat logam, sterilisator jika diperlukan, lalu kain terus pembungkus. Bila perlu, prosedurnya memakai panas kering. Sterilator menyusun alat-alat ke dalam bak instrumen dalam keadaan bersih dan kering. Cara membungkus bak instrumen: berisi alat dengan kain, lalu memasukkan alat ke dalam outdoor loft atau sentral selama 30 menit untuk yang dibungkus, 20 menit untuk yang tidak dibungkus. Setelah itu mengangkat alat dari sterilator dan menyimpan dalam tempatnya. Baiklah, ini contoh gambar dari MRI. Sekian dari saya. Terima kasih.